kaya akan alam dan budaya. Sungai-sungai yang mengaliri Kalimantan Barat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Di Pulau Kalimantan, provinsi ini berada berbatasan dengan Sarawak di bagian utara. Di bagian selatan, berbatasan dengan Kalteng, Kaltim di bagian timur, dan Laut Natuna dan Selat Karimata di bagian barat. Dengan lambang provinsinya terdapat perisai segi 6, dihiasi mandau juga keris. Dan garis melintang menggambarkan garis lintang Katulistiwa. Kobaran api yang berarti semangat juang, serta simbol kapas dan padi yang mengartikan kemakmuran. Di setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Barat memiliki beragam suku, salah satunya suku Dayak Kanayan. Tarian penyambutan SMA Negeri 1 Sengat Temila merupakan salah satu contoh kekayaan budaya Dayak Kanayan yang sangat berharga. Tarian ini tidak hanya menampilkan keindahan gerakan dan kostum, tetapi juga memiliki makna yang mendalam tentang keramahan dan kebersamaan. Dalam konteks pendidikan multikultural, tarian penyambutan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dengan mempelajari dan menampilkan tarian ini, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai budaya Dayak Kanayan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Tanjung Pura sedang melakukan proyek dokumentasi tentang budaya lokal. Nah, khususnya tentang tarian adat Dayak. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya kami wawancarai. Nah, kami ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman dan pandangan kakak mengenai tarian adat Dayak. Apakah kami boleh memulainya, Kak? Silakan, Kak. Saya langsung pada pertanyaan pertama. Sejak kapan kakak mulai tertarik dengan tarian adat Dayak dan siapa yang pertama kali mengajari kakak? Saya mulai tertarik itu pada saat SMA. Ketika guru saya mengajak untuk latihan sanggar. Awalnya saya nolak, tapi karena dipaksa saya jadi suka. Nah, yang pertama mengajarin itu guru kami. Ya, baik, terima kasih, Kak. Yang kedua, dalam acara apa sih ritual atau tarian ini biasanya ditampilkan? Tarian ini ditampilkan itu dalam upacara adat seperti Daek Dango, perayaan panen, dan acara penyambutan tamu penting seperti di sekolah yang sering kami lakukan. Selamat sore, Kak. Sore. Kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sedang melakukan proyek dokumentasi budaya lokal, khususnya tentang tarian adat Dayak Kanayan. Terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Kami ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman dan pandangan Anda sebagai penonton tarian adat tersebut. Apakah boleh dimulai? Ya, silakan, Kak. Pertanyaan pertama, menurut kakak, apa makna tarian penyambutan bagi masyarakat Dayak Kanayan? Kalau menurut saya, ini adalah suatu bentuk kehormatan dan sebuah ucapan selamat datang kepada para tamu serta keselamatan bagi tamu yang datang. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana reaksi kakak saat melihat tarian penyambutan tersebut? Yang pasti kagum ya, karena setiap gerakannya tuh sangat unik sekali. Jadi ketika melihatnya, saya kagum dan bangga dengan budaya lokal daerah kita. Dan yang ketiga, apakah menurut kakak generasi muda sekarang masih tertarik belajar tarian adat tersebut? Kalau menurut saya ya, bisa dilihat dari organisasi yang ada di luar maupun di sekolah atau universitas. Di luar masih banyak organisasi yang
melestarikan budaya Dayak seperti menari kan. Terus di universitas begitu juga ada organisasinya, serta di sekolahan ada ekstrakurikulernya. Yang keempat, menurut kakak bagaimana cara terbaik agar tarian tersebut tetap lestari dan dikenal lebih luas? Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dengan mengadakan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan organisasi di luar sekolah ataupun kampus. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan kakak terhadap proyek dokumentasi budaya seperti yang sedang kami lakukan ini? Semoga dengan ada proyek ini makin banyak anak-anak muda yang bisa mengenal keberagaman budaya daerah kita, terutama tariannya. Terima kasih Kak atas jawaban dan waktu yang sudah kakak berikan. Cerita dan pengalaman kakak sangat berharga bagi kami dan semoga bisa bermanfaat dalam memperkenalkan budaya Dayak Kanayan ke lebih banyak orang. Selamat siang Kak. Nama saya Abu Fila, saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya di sini, saya ingin mewawancarai kakak terkait tentang tarian adat Dayak. Apakah kakak siap untuk saya wawancarai? Langsung saja ya Kak. Pertanyaan pertama, apa makna tarian penyambutan ini bagi masyarakat Dayak Kanayan? Tarian penyambutan ini mencerminkan penghormatan dan keramahan masyarakat Dayak Kanayan terhadap tamu. Oke, yang kedua Kak, bagaimana reaksi kakak saat melihat tarian penyambutan itu? Saya merasa kagum dan bangga melihat keindahan gerakan dan maknanya. Wah, sangat keren ya Kak. Yang ketiga, menurut kakak, apa generasi muda sekarang masih tertarik dengan belajar tarian ini? Seperti saya lihat, masih, asalkan diberi ruang dan dukungan untuk belajar dan tampil. Yang keempat Kak, menurut kakak, bagaimana cara terbaik agar tarian ini tetap dilestarikan dan dikenal lebih luas oleh banyak orang? Lewat pendidikan, media sosial, dan pelibatan generasi muda dalam setiap pertunjukan. Pertanyaan terakhir, apa sih harapan kakak terhadap proyek dokumentasi budaya seperti yang sedang kami lakukan ini? Nah, semoga dokumentasi ini bisa jadi warisan pengetahuan dan membangkitkan minat terhadap budaya lokal. Baik, terima kasih Kak karena kakak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan boleh bermanfaat untuk kita semua. Kami menyadari bahwa kami berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat yang berbeda-beda. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap sesama, melainkan kami belajar tentang pentingnya melestarikan budaya dan tradisi yang ada. Melalui pendidikan multikultural, kita dapat memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Oleh karena itu, mari kita lestarikan budaya kita dan membagikannya kepada dunia, sehingga kekayaan budaya kita dapat dinikmati oleh generasi mendatang.